Shalom untuk adik-adik, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita boleh bersuka cita untuk merayakan Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik semuanya? Ada sukacita? Amin. Amin, puji Tuhan ya. Kalau hingga saat ini adik-adik semuanya dengan penuh sukacita, dan mari kita bersama-sama kita merayakan Natal ini dengan penuh bergembira dan bersukacita. Ayo kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan baja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita teruskan pujian kita kepada Tuhan, adik-adik, mari kita bersama-sama kita lipat tangan, tutup mata, berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini anak-anak mengucap syukur dan terima kasih karena tentang kelahiran Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Bila di dalam suasana Natal ini anak-anakmu boleh mengucap syukur kepadamu, boleh bersuka cita bersama-sama untuk menyambut tentang kelahiran Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Nah, kita akan teruskan pujian kita kepada Tuhan adik-adik dengan penuh sukacita karena adik-adik semua adalah anak raja. Yuk. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi yuk. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, dan kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama
untuk naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan pujian yang lebih bersuka cita ya. Besarkan nama Tuhan. Ayo semuanya adik-adik kita naikkan pujian. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau kita boleh ditebus karena kelahiran Tuhan Yesus, dan kita akan bersama-sama adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat Hari Natal. Di tahun 2020 ini kita mengucap syukur masih kita dapat merayakan Natal, sekalipun kita masih harus merayakan Natal dari rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur masih berkesempatan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan di hari Natal ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Allah kami, sebab hari ini kami masih dapat merayakan, mengingat kembali bahwa Juru Selamat hadir di bumi, membawa keselamatan dan sukacita bagi kami manusia yang berdosa ini, termasuk kami anak-anak kecil ya Bapa. Kami mengucap syukur dapat memperingati kembali Natal di tahun ini. Sekalipun berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, kami dapat berkumpul bersama, kami dapat menyanyi memuji Tuhan bersama-sama dalam perayaan Natal anak-anak. Tapi tahun ini berbeda, kami masih harus merayakan Natal dari rumah kami masing-masing. Sekalipun berbeda ya Tuhan dengan tahun-tahun yang lalu, tapi kami masih tetap mengucap syukur. Kami masih dapat menikmati, kami masih dapat merayakan Natal dari rumah kami masing-masing melalui siaran seperti ini. Dan sebentar kami mau mendengar berita Natal yang pagi hari ini diberitakan kepada kami. Hambanya yang menyampaikan dan seluruh kami yang dari rumah masing-masing, kami berdiam sejenak ada dalam berita Natal pagi ini, memohon belas kasih daripada Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mendengar berita Natal dengan baik adanya.
Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Semua pasti hafal tentang Immanuel yang berarti Allah beserta atau Allah menyertai kita. Di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, firman Tuhan dituliskan seperti ini di dalam Injil Matius. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika hujan deras, kemudian petir menyambar di sana sini, kemudian listrik padam, gelap gulita, hujan deras, ada petir, kalau kita katakan biasanya bledek begitu ya, yang menyambar sana sini. Wah, pasti kita ketakutan, apalagi kita seorang diri di rumah. Ayah masih di kantor atau di pabrik bekerja, ibu, mama belum datang juga, kita sendiri. Atau pengalaman lain, kita ini mengendarai kendaraan, kemudian kita melewati hutan, jarang ada rumah, kampung juga tidak kelihatan. Yang ada pohon-pohon, penerangan juga kurang. Sebentar ada lampu jalan, sebentar lagi sudah tidak ada lampu. Gelap di perjalanan. Yang ada hanya nyala lampu kendaraan kita. Sekalipun kita sedang ada bersama dengan keluarga di dalam satu mobil, mungkin juga kita memiliki perasaan yang takut melihat ke samping kanan jendela, gelap, tidak ada terlihat ada lampu yang menerangi perjalanan kendaraan kita. Atau mungkin kita tidur di rumah teman kita, karena kita tidur di rumah teman kita, rumahnya besar. Ketika malam hari kita terbangun, kita ingin ke toilet, kita belum hafal mana arah toilet, mana letak toiletnya, dalam suasana rumah baru, bukan rumah kita sendiri, rumah teman kita, ya. Paling juga kita mengalami takut keluar dari kamar sendirian, lalu berjalan di lorong, ya. Takut kita ini. Anak yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dalam kondisi hujan deras, petir menyambar tadi, bledek, listrik padam, di situ ada orang tua kita, ada ibu, ada bapak, ada nenek, ada uti, ada akung. Sekalipun gelap, mungkin sedikit rasa takut itu hilang, tapi kita merasa aman karena ada orang tua kita, ada akung, ada uti, ada nenek kakek kita. Atau ketika kita ada dalam perjalanan, kalaupun kita tengok kanan, kita tengok kiri, suasananya gelap karena kita melewati hutan belantara begitu ya. Tetapi di samping kanan kiri kita, di belakang kita ada Pak D, ada Bude, di depan ada bapak, ada ibu, di samping kanan kiri kita ada Mbak Uti, ada Akung begitu ya. Paling tidak kita yang berada di antara mereka, sekalipun dalam kondisi perjalanan hujan deras kemudian lewat tengah hutan, kita masih merasa aman, terlindungi, ada orang-orang dewasa di tengah-tengah kita. Atau ketika kita tidur di rumah teman kita, kita cari toilet di tengah malam, ternyata
Ketika kita terbangun, kita membuka pintu kamar, kita kebingungan mencari toilet, si pemilik rumah terbangun juga dan bertanya kepada kita, mau kemana malam-malam? Dan kita katakan kita mau ke toilet, dan mereka mengantar kita. Nah, ini mungkin bagi kita kita mengatakan, wah ini penyelamatku, wah ini penolongku. Di waktu takut, di waktu khawatir, mereka muncul, mereka ada bersama-sama dengan aku. Tidak takut aku, tidak khawatir aku, sebab ada mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, janji tentang juru selamat atau janji tentang penyertaan Allah bukan terjadi hari ini saja, seperti yang kita alami, seperti tadi yang Bu Noni ceritakan begitu ya. Di tengah ketakutan ternyata ada orang yang hadir, ada orang yang datang menemani kita, membantu kita, menolong kita. Wah, mereka penolong kita. Tapi janji tentang juru selamat, janji tentang Allah yang menyertai kita bukan terjadi hari ini saja. Tapi itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, ya, jauh ke belakang sana ribuan tahun yang lalu. Juru selamat, Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu sudah diucapkan, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama. Salah satunya adalah dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, pemberitaan mengenai Immanuel, tentang Allah yang menyertai umatnya, itu sudah diungkapkan oleh Nabi. Dikatakan seperti ini di ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kemudian dari para nabi menubuatkan, kemudian digenapilah nubuatan para nabi itu. Di dalam, mari kita melihat bersama-sama ya. Yang pertama adalah ketika Yusuf bermimpi, ia dijumpai malaikat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang sudah kita baca di awal tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Disampaikan kembali oleh para malaikat nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian digenapi, terjadilah ya yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dan juga oleh malaikat dalam mimpi Yusuf. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, firman Tuhan tentang penggenapan dan terjadi ya. Dikatakan kepada gembala-gembala, dan gembala-gembala ini adalah saksi mata ya, yang menyaksikan sendiri tentang bayi yang dikatakan Nabi Yesaya atau dikatakan malaikat dalam mimpi Yusuf itu Immanuel. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu gembala-gembala, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan anak yang dikasihi Tuhan, malaikat menyaksikan. Malaikat dijumpai oleh gembala-gembala, dijumpai oleh malaikat di padang gurun, ya. Kemudian diberitakan tentang juru selamat itu, dan gembala-gembala mencari. Berjumpalah mereka dengan Yusuf, Maria, dan bayi yang dimaksud oleh para malaikat. Genap sudah. Immanuel itu hadir, Immanuel itu lahir di bumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk apa Immanuel itu hadir? Immanuel hadir. Yang pertama adalah agar kasih Allah dialami oleh manusia yang berdosa, termasuk kita anak-anak. Yang kedua, bahwa supaya manusia yang berdosa ini tidak binasa. Yang ketiga, supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama dalam Allah dalam kebahagiaan di kekekalan nanti. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan dituliskan seperti ini di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyertai kita, bukan hari ini saja, bukan secara fisik saja. Kita terlindung dari kecelakaan dalam perjalanan-perjalanan kita. Kita terhindar dari sakit penyakit. Kita terhindar dari yang namanya virus yang hari ini terkenal, gitu ya, sampai membuat kita anak sekolah minggu masih harus ibadah di rumah, sekolah masih harus dari rumah. Virus corona, ya, kita terhindar dari itu. Atau kita terlindung, kita terhindar dari orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Kasih Allah bukan hanya menyertai kita secara fisik itu saja, tetapi Allah menyertai kita juga berarti Ia mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita terhindar dari maut, dari sengsara yang kekal nanti. Jadi secara fisik, secara jasmani, Allah menyertai kita dengan perlindungan-perlindungan hari-hari, dengan berkat-berkat-Nya. Tetapi jangan pernah lupa pula bahwa secara rohani Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ia menyelamatkan kita dari maut akibat dosa kita. Allah menyertai kita, bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani. Ia menyertai orang yang percaya kepadanya. Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang hari ini kita merayakan bersama-sama, bersyukurlah kita disertai hari lepas hari oleh Sang Immanuel. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Ia menyertai kita juga
Ia mengampuni kita, Ia membawa dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Ia memberkati kita. Ia memimpin kehidupan kita melalui firman-firman-Nya. Ia menghiburkan kita ketika kita sedih, berduka, kecewa. Ia menguatkan kita ketika kita lemah. Bersyukurlah kita, sebab kita kepunyaan Sang Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan anak-anak, adik-adik sekalian. Kita bersyukur karena kita percaya dan kita telah menjadi anak-anak kepunyaan Sang Immanuel itu, yang menyertai kita bukan secara fisik saja, tetapi Ia juga menyertai kita secara rohani, mengampuni, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita anak-anak kepunyaannya. Bersyukurlah di Natal hari ini. Immanuel, Tuhan beserta dan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami, bahwa kami disertai oleh-Mu bukan secara fisik saja, tetapi kami beroleh penyertaan-Mu secara rohani ya Tuhan. Pengampunan-Mu, Engkau membawa kami menjadi anak-anak milik-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau mengampuni kami. Bahkan Engkau memimpin kehidupan kami dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini mereka ada bersama dengan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing. Berkat penyertaan, sukacita, damai sejahtera ada dalam hari-hari kehidupan anak-anak-Mu bersama dengan keluarga mereka. Masa depan kehidupan mereka, rencana demi rencana mereka, kerinduan dan keinginan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang memiliki mereka, Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sekalian. Berkati pula gereja-gereja Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan tetap memberkati seluruh umat-umat Tuhan bersama dengan seluruh gereja-gerejanya. Berkati pula bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi seperti ini. Berkati pemimpin negeri kami. Berkati pula seluruh masyarakat negeri kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini dengan sukacita kami merayakan Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang menyertai kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan Allah yang menyertai seluruh orang yang percaya, yang hari ini merayakan bersama-sama kehadiran Juru Selamat di bumi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.